先ほど届いた書状だ。ん？は？これは冗談ではなく。ああ、どういうわけかジルトニア王国は。Yo halo guys, seperti biasanya masih bareng Mimin di channel Alur Anime. Kali ini nggak akan jauh-jauh ke alur cerita Kanpeki Sugite lagi. Tanpa banyak basa-basi langsung saja, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini. Nonton doang tapi nggak subscribe, aduh para coy, minimal ada subscribe-nya lah dikit. Bantu Mimin buat sampai ke 1k subscriber cuy. Oke, ini dia alur cerita dari anime Kanpeki Sugite. Ubur-ubur makan soto, ikuzo. Cerita dimulai dengan hadirnya karakter lain yaitu Sen dari Bolmer, yaitu Grace Matilas. Setelah sambutan dari Pilia, dengan gugup mata Grace mulai bersinar. Dia merasa senang kalau dirinya bisa bertemu dengan Sen yang dia kagumi dan bisa belajar di bawah bimbingannya sekaligus. Watashi Grace Matilas to moshimasu. Akogare no rekidai saigou no seijo sama ni shiji dekiru nante yume mitai desu no. So desu ka. Kembali ke episode sebelumnya saat Oswald berbicara mengenai apakah Pilia bisa menjadi seorang guru. Oswald lalu menjelaskan mengenai keluarga Matilas. Keluarga Matilas adalah salah satu keluarga yang menghasilkan Sen di beberapa generasi, dan mereka memiliki keterikatan dengan kerajaan. Sen Panakota sebelumnya adalah salah satu dari keturunan darah Matilas, sehingga dua kerajaan itu memiliki sebuah hubungan. Dan mungkin keluarga Matilas yang akan datang adalah putri keempat bernama Grace. Kembali ke cerita utama, Grace yang masih bersemangat lalu ditahan oleh pelayannya. Dia bernama Arnold. Arnold menjelaskan kalau Grace adalah penggemar berat Pilia dan dia selalu berusaha belajar setiap hari untuk jadi sehebat Pilia. Grace lalu memohon bantuannya kepada Pilia karena dirinya masih harus belajar. Pilia dalam hatinya merasa kalau kediaman mereka akan ramai untuk beberapa waktu ke depan. Malamnya Leonardo meyakinkan Pilia apakah tidak apa-apa jika pemurnian sihir agung harus diberitahukan kepada orang lain. Pilia menjawab kalau sihir pemurnian agung bukan sesuatu yang harus dirahasiakan, karena membuat hal seperti itu bisa dilakukan tanpa bakat sekalipun. Namun yang dibutuhkan hanyalah pengetahuan dan persepsi. Yang pertama adalah seseorang harus mempelajari bahasa kuno. Dia pun teringat dengan Mia yang tidak bisa menggunakan pemurnian agung karena tidak bisa mempelajari bahasa kuno. Pilia menyesal kalau saja dia sempat mengajari adiknya itu bahasa kuno. Mia ga Hajama Houjin wo tsukaenai no wa atsukau tame no gengo wo shiranai kara. Semete Mia ni kodai go wo oshiete ireba. Lalu dia pun membicarakan soal keluarga Matilas yang mempelajari bahasa kuno dan mungkin Grace akan belajar sihir pemurnian agung dengan cepat. Pembelajaran pun dimulai dengan senang. Grace menyimak penjelasan dari Pilia. Pilia berkata kalau Grace mungkin sudah mempelajari dasarnya. Dan selanjutnya ke bagian persepsi. Pembuatan sihir kuno membutuhkan semacam mana. Grace bertanya apa itu mana dan dia baru pertama kali mendengar itu. Pilia menjelaskan kalau pada dasarnya sihir yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita itu disebut ode. Namun ada sihir yang langsung menggunakan energi dari alam dan itu disebut dengan mana. Ini menurut penjelasan Mimin ya guys ya, sisanya kalian lihat di video ini aja. 通常、私たちが魔法を使う際、自分の中にある魔力を使います。これをオドと呼び、対して自然界にあふれる魔力をマナと呼びます。大破邪魔法陣のように、古代術式は大規模な術が多く、 Dan lagi sihir seperti pemurnian agung yang menggunakan skala besar tidak akan sanggup jika menggunakan sihir milik sendiri. Dan sebagai pengisi kekosongan itu dibutuhkan sebuah mana. Tantangan pertama yang harus dilewati adalah untuk mencoba merasakan mana. Bagaimana caranya? Ini dia caranya. 外で日差しを感じて、草木の外れに耳を澄まして、自然の力を全身に感じながら瞑想を行うのが。 Namun Grace yang mencoba tidak merasakan apa-apa. Pilia yang melihat itu seakan melihat dirinya yang dulu sedang berlatih. わかりましたわ。Grace mengeluh karena tidak bisa merasakan mana, namun dia tahu ada kekuatan dari alam. Pilia memujinya kalau itu sudah cukup bagus. Dengan seiring Grace mengasah kemampuan itu,
maka dia akan merasakannya. Pilia lalu berpikir cara cepat dan mengeluarkan sihir berupa jubah cahaya yang merupakan sihir kuno. Jubah cahaya ini salah satu dari kekuatan yang menggunakan energi mana. Mungkin Grace bisa melakukannya jika dapat melihat secara langsung. Mata Grace dipenuhi dengan bintang dan melihat Pilia yang sangat cantik bagai malaikat. Grace selalu mengatakan soal buku yang berjudul Risalah Hati, maksudnya risalah kesucian. Pilia ingat kalau dia dulu pernah merilis buku itu, namun dia tidak pernah merilisnya lagi. Pilia berkata kalau buku itu hanya bagian umum yang dilakukan oleh Sain. 出しましたね。しかしその本は私がこれまでに得た聖女の心得や研究成果を書き連ねただけで。 Namun menurut Grace yang sebagai putri keempat yang tidak memiliki bakat yang mencolok, buku itu bisa menjadi panduan hidupnya, yang membuatnya memiliki impian bahwa suatu hari dia ingin seperti idolanya. Dia pun berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Pilia lalu terdiam mendengar itu, dan di kepalanya berputar memori masa lalu di mana wanita tua itu tidak senang bahwa Pilia membuat buku itu, dan juga malah sumpah dana pribadi gua sama dia anjir. Si Dongo Julitot bahkan sampai tidak suka karena mungkin isinya hanya menyombongkan dirinya saja sebagai Sain. Bahkan buku itu dibakar di depannya dan sudah tidak ada lagi di Jertonia. Pilia bahkan menyesal pernah membuat buku itu, namun setelah melihat Grace, dia sadar bahwa pemandangan dia pada dunia masih terlalu kecil. Mereka pun lalu beristirahat. Grace menanyakan apakah sebelumnya Pilia pernah memiliki seorang murid. Pilia menjawab kalau Grace adalah yang pertama. Grace pun merasa senang karena menjadi murid pertamanya. Dia pun berkata kalau penjelasan Pilia sangat mudah dipahami. Pilia lalu membicarakan soal gurunya. Grace bertanya seperti apa guru Pilia. Pilia menjawab gurunya bernama Hildegard Adanauer. Dia adalah kakak dari ayahnya, yang berarti bibi kandungnya. Dan mengenai cara belajar, mungkin menurut pandangan Pilia, dia adalah orang yang tidak kenal ampun dan tidak pandang bulu. Pilia sampai disuruh survival di tempat bersalju. Dia dikubur di tumpukan pasir dan bahkan tidur di tempat berduri agar dapat mengendalikan sihirnya. とっても厳しい方でした。フィリア様が遠い目に。冬の雪山に一人放置されてサバイバル生活させられたり、身一つで砂漠の中に埋められたり、魔力操作の修練で針の山で寝させられたり。 Grace lalu berkata mungkin ada alasannya mengapa dia melakukan hal seperti itu. Pilia lalu ingat gurunya pernah berkata kalau dia mirip dengannya saat muda, dan dia ingin Pilia dapat berdiri sendiri jika ada sesuatu yang menghantam dirinya. Dia pun baru keingat kata-kata itu setelah dia meninggalkan kerajaan. Di kediaman Pilia, Lena dan Pilia tengah asik membicarakan tentang novel percintaan. Leonardo lalu datang membawa pesan dari Himari bahwa pesan telah terkirim dan untuk kereta kuda sudah dipersiapkan. Lena yang tidak mengetahui apa-apa bertanya. Pilia menjawab kalau Grace ingin mengunjungi makam Elizabeth. Di makam Saint Panacotta sebelumnya, Grace menjelaskan kalau dia dan Elizabeth adalah sepupu. リズ姉様、エリザベスお姉様は私のいとこにあたりますの。 Dia terlahir dengan badan yang rapuh yang membuat ayah Grace selalu khawatir, dan Grace selalu menjenguknya. Dari jauh terlihat Pangeran Richard yang membawa bunga. Dia terdiam saat melihat Pilia, dan saat melihat Grace dia sempat menyebut nama Elizabeth. フィリアさん、それにリズ、いやグレイスさんですか？はい、グレイス・マーティラスと申します。 Richard lalu menjelaskan kalau dia adalah tunangannya Elizabeth. Pilia terkejut mendengar itu. Setelah berdoa, Richard berkata kalau dia suka sekali dengan bunga presia emas. Dulu Richard selalu ingin memberikan hadiah terbaik, namun Elizabeth berkata kalau dengan bunga itu dia seakan selalu ingat Richard. Dia berkata seperti itu dengan senyum yang manis. Richard lalu pergi. Grace berkata tidak menyangka bisa bertemu dengan Pangeran Richard yang katanya selalu sibuk dengan tugasnya. Pilia paham kalau Richard masih mencintai beliau, bahkan cintanya sudah sangat dalam. Namun dia tidak pernah mendapatkan cinta seperti itu, jadi dia belum bisa merasakannya secara langsung. Dia pun lalu terdiam dengan mata terkejut kalau dia selama ini selalu berusaha mendapatkan cinta orang lain. Namun apa dia pernah berusaha mencintai orang lain? Kembali ke kediaman Pilia, Lena melihat Pilia sedang melamun. Dia pun memiliki rencana. Pilia lalu datang ke sebuah perkebunan sambil membawakan makanan yang disuruh oleh Lena.
Dan di sana ternyata sudah ada Ospat. Dia pun menghampiri Pilia. Sumpah kayak Pak Sutri, cepetan nikah sana kalian woi. Namun Pilia ibarat robot yang diberi perintah jika sudah selesai kabur. Dia lalu ingin pergi namun ditahan oleh Ospat dan mengajaknya makan bersama. Di bangku sederhana Pilia melihat kebun yang ditanam sendiri oleh Ospat. Namun Ospat bisa menebak pikiran Pilia. Dia pasti bertanya kenapa. Sempat hening beberapa saat dan Ospat berkata sesuatu yang di luar pikiran seorang pangeran, bahwa dia tidak tertarik dengan sebuah tahta. 俺王位の継承とか興味がないんだ。 Mendengar itu membuat Pilia terkejut. Namun meski begitu para bangsawan di sekitarnya memaksanya membuat paksi. Namun dia tidak suka itu. Dia cinta kerajaannya dan keluarganya. Namun dia memilih untuk hidup sebagai anak pengangguran dan tidak terikat dengan politik. Begitulah ceritanya. Mendengar itu Pilia merasa tidak percaya kalau dia tak menganggap dirinya sebagai pangeran terlebih dahulu. Pilia lalu berkata kalau dia bertemu dengan Richard di pemakaman. Ospat mendengar itu lalu berkata kalau kakaknya mencintai Elizabeth. Dia pun bahkan tidak percaya orang yang kaku seperti itu bisa mencintai seseorang. Dia pun pernah bilang bahwa melindungi seorang Saint adalah tugas seorang raja. でも守れなかった。 Namun takdir berkata lain, dia gagal melindunginya. Dan berkata raja masa depan seperti apa yang tidak bisa melindungi wanita yang dia cintai. 大事な人を守れずに何が将来の王だと。兄は自らを罰するように休むことなく公務を担い続けている。 Dia pun mendedikasikan hidupnya dengan tugas-tugas kerajaan sebagai hukuman untuk dirinya sendiri. Ospat bahkan merasa kalau kakaknya bisa saja memiliki hobi. Dan Ospat yang berperan sebagai anak pengangguran mencari kegiatan yang bisa dilakukan hingga dia memiliki hobi seperti sekarang. Dan tujuannya agar membuat orang lain ikut merasakan kebahagiaannya. Dia pun bertanya bagaimana dengan Pilia. Pilia awalnya termenung melihat masa lalu yang gelap. Namun otaknya mengarah ke sesuatu yang dia lupakan, yaitu suara dari Mia. Dan pikirannya mengarah ke senyuman orang-orang. Fakta bahwa selama ini dia hanya ingin melihat orang tuanya bahagia dan mencintainya. Dan jika tidak maka tidak ada artinya bagi dia. Dan dia baru menyadarinya bahwa selama ini ada orang-orang yang sudah dibuat bahagia oleh dirinya, termasuk Mimin dan yang nonton juga. Ospat lalu mendekati Pilia dan berkata kalau orang tua Pilia tidak mau mengakuinya maka dirinya akan mengakui Pilia. Dia berkata kalau Pilia selama ini sudah berusaha keras. Ospat malah malu sendiri dengan omongannya. Namun Pilia terdiam dan berkata dengan wajah memerah dia mengucapkan terima kasih. Hari pelatihan kini Grace sudah mulai bisa menggunakan jubah cahaya. Grace lalu berkata pada Arnold apakah sekarang dia tertarik untuk ikut mempelajarinya. Arnold berkata kalau dia harus membuat laporan pada ayah Grace mengenai putri tercintanya. Pilia yang melihat itu berkata kalau dia juga ingin membantu kerajaan lain yang sudah baik kepadanya. Dia pun teringat dengan sesuatu yang ada di dalam buku kuno, lalu mengakhiri latihannya dan bergegas pergi. Sementara Richard memberitahu sebuah kabar kepada Ospat, yaitu kerajaan Jetonia ingin mengambil kembali Pilia. 先ほど届いた書状だ。は？これは冗談ではなく。ああ、どういうわけかジルトニア王国は聖女フィリアの返還を求めてきている。 Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Mimin izin pamit. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini. Bantu Mimin buat sampai ke 1000 subscriber cuy. Oke, dan ya, sayonara.